Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhura. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'alna wa sa'al batin innal batina kana sadaqallah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana kita ingin agar sholat kita semakin mendekatkan kita kepada Allah. Karena sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah doa. Kalau kita cermati bacaan-bacaan sholat yang kita baca itu adalah isinya doa. Sebelum ke situ, ini ada survei yang menarik, Pak. Kalau yang mau disurvei syahadat, semuanya syahadat. Yang mau disurvei haji, belum tentu semuanya pergi haji. Yang mau disurvei zakat, belum tentu semuanya bisa bayar zakat. Tapi yang disurvei dua, sholat dan puasa. Nah, ibadah sholat dari umat Islam Indonesia ini setelah disurvei, yang kerjain sholat 5 waktu, semua waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh itu hanya 38,9%. Yang waktu itu hanya 38,9%. Yang sholat juga sih, tetapi subuhnya dapat, zuhurnya lepas, zuhurnya dapat, asarnya lepas, asarnya dapat, maghribnya lepas. Ini ternyata ada 26,8%. Ya, 26,8%. Yang sholat jamaah, ternyata yang sholat jamaah waktu maghrib, isya, subuh sampai apa itu cuma 2%. Cuma 2%. Maghrib jamaah, isya jaga. Maghrib isya jamaah, subuh jaga. Zuhur kadang-kadang di jalan, kadang-kadang di kantor, kadang-kadang di pasar. Ya, sholat juga sih cuma gak jamaah. Jadi ternyata cuma 2%. Yang sama sekali gak sholat, itu cuma 4%. Lumayan juga masih ya. Jadi walaupun sholatnya tidak jamaah, masih juga sholat. Walaupun nggak 5 waktu, sholat juga. Ya, ternyata masih lumayan juga daripada nggak sama sekali. Kalau yang puasa itu tinggi, Pak. Yang puasa. Ternyata umat Islam Indonesia yang puasa itu 90%. 90% puasa.
Walaupun ya puasanya belum juga ya. Karena kata Nabi, "Kamil so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Tambah banyak orang yang kerjakan puasa, tapi yang dapat cuma lapar dan haus. Rangkaian-rangkaian ketentuannya dan dikerjakan, penambah ibadahnya dan dikerjakan. Nah, karena tadi temanya yang dikasih untuk bicara tentang sholat. Nah, sekarang bagaimana sholat yang bisa mendekatkan dengan Allah? Ketika kita sujud, tadi sujud yang kita baca tasbihnya ada yang 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ada yang sampai 7 kali. Subhana rabbiyal a'la 7 kali. Kalau nanti tasbihnya berapa kali? 10 kali. 10 kali kan pada bulan semua. 10 kali. Subhana rabbiyal a'la 10 kali. Subhana rabbiyal azim 10 kali. Atau doa sujud yang lain, doa ruku yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu juga dibaca 10 kali. Wah, apa kau lihat? Mengapa? Karena sholat kita ini kan ada dialog, kita sedang berdialog pada siapa? Pada kekasih kita. Maka ketika antara isya dengan subuh jaraknya jauh, maka Allah suruh wa minal laili fatahajjad. Di sebagian malam, sepertiga malam yang terakhir, bertahajud lagi. Nafilah bahwa sholat itu untuk menambah nafilah sebagai tambahan buat kamu. Tambahan apa? Tambahan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dari subuh ke asar, subuh kan jauh, maka di tengah-tengah itu ada sholat duha. Masih kurang puas sholatnya, sholat duha. Nanti kalau sudah waktunya ada kemudian bahagia dan seterusnya. Nah, bagaimana agar kita bisa semakin dekat kepada Allah dengan sholat kita ini? Maka kita harus paham apa yang kita baca. Jadi Bapak Ibu, yang kita baca kita paham. Kalau nggak kita paham, maka sholat nanti melayang kemana-mana. Pikiran kita jalan-jalan kemana-mana. Allahu Akbar. Tadi di pasar domestik atau pendidikan bahagia bagi sholat pertama baju. Jadi karena itu maka mari kita coba pahami bacaan sholat kita itu mulai dari takbir, doa kita, dan kemudian baca Fatihah. Tapi Ustaz baca Fatihahnya asik sekali kan? Satu-satu ayatnya dibaca. Dari satu nafas itu. Fatihahnya ke satu nafas, tapi dibaca satu-satu. Kenapa? Karena ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah jawab itu baca kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai malaikat, lihat hamba bagus dan memuji. Malik Yaumiddin, dia mengakui tentang kekuasaan. Iya kata iya kata nasta'in. Jadi kata Allah bagi dua, sekarang untuk aku dan satu hamba. Kenapa? Karena ketika kita iya kata hanya mendahulukan saja Allah tadi menyembah. Bagi iya kata nasta'in, hanya kenapa saja kita tahu. Maka Allah dengar ucapan kita itu. Berarti yang kita yang menyembahnya pada Allah saja. Yang kita mintanya pada Allah saja. Siapa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus. Yang mana? Yang siratal ladzina an'amta alaihim
yang kau beri nikmat pada mereka, ghairil maghdub, bukan jalan yang kau murkai, waladhdallin, dan bukan jalan yang sesat. Ketika kita minta itu 17 kali, kita minta sehari semalam dengan 17 rakaat itu, maka Allah jawab permintaan kita itu. Apa jawabannya? Alif lam mim, zalika kita la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau ini siratal mustaqim, ini kitabnya, ini petunjuknya. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita terus baca surat, pilihan surat mana yang kita pilih. Syukur-syukur suratnya sudah kita hafal dan sedikit-sedikit kita paham ayatnya. Itu kan nikmat. Bisa dibaca surat Yusuf ya, ketemu ayat wa izqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kan enak ya ketika kita baca, ketika Yusuf berkata pada ayat. Gak usah terjemahkan kalau tadi kita memahami ayat yang kita baca. Ayatnya Nabi Yakub menjawab pertanyaan atau cerita dari Nabi Yusuf itu, ya bunayya la taksus riyaka ala ikhwatika ayatin laka kaidah. Jadi ada satu yang kita atas ruku kita ucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, maha suci ya Tuhan dan Kaulah yang maha besar. Punggung kita sejajar dengan kepala kita, dan kemudian kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal. Kita sujud, nikmatilah sujud. Kita berbisik pada lantai, berbisik pada bumi, berbisik pada tempat sujud kita itu, berbisik di atas sajadah kita. Getarannya sampai ke langit. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Kau Tuhan, Engkau yang maha tinggi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, ketika kita sujud itu, kening yang paling terhormat itu ditaruh sejajar dengan kaki kita, tapi dubur kita ada di atasnya. Saya sudah berkata subhana rabbiyal a'la, maha suci Kau ya Tuhan, Engkau lah yang maha tinggi. Nikmat duduklah kita antara dua sujud. Rabbil firli, ya Allah, ampunilah. Warfa'ni, ya Allah, angkatlah derajat. Wajburni, ya Allah, tutuplah aib. Kita minta kepada Allah. Kita lihat derajatnya, ditutup aibnya, kita lakukan mohon ampun sama Allah, dan kita dimaafkan oleh Allah. Wa'afini wa'afini. Ini kan ayat-ayat yang inilah Bapak Ibu ketika Nabi Allah Muhammad SAW sampai di Sidratil Muntaha, Nabi salam kepada Allah, at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibat. Atas Allah jawab salamnya Nabi Muhammad SAW bagi Nabi. Lantas Allah jawab, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu ya Muhammad. Ketika Allah menjawab seperti itu, Nabi tidak mau sendiri. Nabi masih ingat umatnya. Saya sudah bertemu dengan Allah, sudah bercakap-cakap dengan Allah, berjalan dengan Allah. Nabi masih ingat umatnya. Maka kata Nabi, Assalamualaikum wa ala alihi wa sallam. Hamba yang soleh juga mendapatkan salam sejahtera juga dari Allah SWT. Biasa. Kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala Muhammad, dan seterusnya sampai di akhir. Di akhir kita minta kepada Allah,
Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, tabit qalbi ala dini, mantapkan hatiku pada agama. Wala taqatif dan dalam taat kepadaku. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita berhidup pada Allah agar kita jadi orang-orang yang soleh. Kira-kira kalau lagi dialog semacam itu, pikiran kita kemana? Melantur. Bayangin Bapak Ibu, kalau ada acara di istana, itu 1 jam sebelum Pak Presiden datang atau Pak Pres datang, terus sudah sempurna. Tidak boleh ngomong. Itu kan ada presidennya kayak gitu. Gimana kalau kita sudah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu dengan hati yang penuh, dengan kekhusyukan, dengan ketulusan, maka kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, la taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan kamu sholat, kamu lagi mabuk. Kenapa mabuk? Orang mabuk biasanya ngomongnya ngancok, ngomongnya tidak nyambung. Kenapa pikirannya lagi rusak? Sel-sel otaknya banyak yang mati. Nanti ngomongnya tidak sesuai. Karenanya kita bagaimana? Sholat yang kita kerjakan itu makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini malam-malam tarawih yang makin atas sudah masuk ke kedua ini, mudah-mudahan semakin dekat kita kepada Allah. Dan target kita yang paling puncak adalah agar Allah memberi ampunan kepada kita. Dan itu ada 4 kalimat yang Allah suka di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika minan. Jadi kita perbaharui syahadat kita. Syahadat kita perbaharui asyhadu an la ilaha illallah. Lantas Nabi Muhammad astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah, kita mohon ridhonya Allah agar dapat surganya Allah, wa na'udzu bika minan nar, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan dengan semacam ini, walaupun singkat, tetapi kita ingin bagaimana agar ibadah kita, agar sholat yang kita kerjakan semakin mengantarkan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau susah hati, kerjakan sholat. Kalau lagi sibuk-sibuk pusing, kerjakan sholat. Banyak pikiran, sholat. Rezeki susah, sholat. Rezekinya susah, kamu sholat. Rezeki susah, sholat. Lagi kurang sehat, sholat. Kalau sholat kan nggak ada urusannya ya. Kamu udah boleh tinggalkan. Apapun kondisinya tetap sholat. Kalau nggak bisa diri boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk boleh berbaring. Kalau nggak bisa dengan berbaring nggak bisa, duduk aja kedip mata cukup. Kalau nggak bisa sama sekali, jadi sholat aja. Tempat akhir sih. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan ibadah sholat yang kita kerjakan, dan ini mengapa ulang-ulang? Karena kita ingin semakin dekat dengan Allah. Sholat ini ulang-ulang terus, semakin dekat dengan Allah. Karena hari ini kita sholat, nggak sampai ada sholat yang kemarin. Makin hari, tidaknya makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita, semuanya dalam rangka pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.